Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku dimulai. Yang terhormat Bapak Kresa Setiawan, Direktur Psikis. Yang kami hormati Bapak Dr. Misbah Fikrianto, DDA Sikil, Bapak Dr. Zen Misbah, DDA Simeo Ripon, Ibu Dr. Sri Wulandari Danukroto, DDP Sikim, Bapak Suhe Sabitra, DDA Sikil. Yang kami hormati Dr. Yaya Sutarya, DDA Simolek, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Yang kami hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Yang kami hormati Bapak Kasubag Umum BGP Provinsi Maluku, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Karena hanya atas berkat penyertaan dan ridhonya lah kita semua boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pembahasan kerjasama Simeo Center di Indonesia dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Izin sebelum saya melanjutkan, saya membawakan sebuah pantun, tetapi lagi-lagi dengan jargon saya Bapak Ibu, karena saya bukan seorang laki-laki, jadi saya pengen jawabannya cantik, walaupun tidak cantik-cantik amat Bapak Ibu. Dari Ambon ke Malang naik Garuda, bawa oleh-olehnya sagu. Selamat datang Bapak Ibu semua Provinsi Maluku. Ya Bapak Ibu, selanjutnya kita sama-sama ada dalam acara yang pertama Bapak Ibu sekalian, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menyaksikan tayangan Simeo Colors. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
ridho Allah Subhanahu. Saya akan membawakan doa secara Islam Bapak dan Ibu yang non-muslim agar kiranya menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan ni'mah wa yakafin mazidah. Tabarak Rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Reza Setiawan dengan hormat disilakan. Berikan kita semua nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu berjumpa di kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Bapak dan Ibu, mengucapkan sebagai perwakilan dari CMEO Center yang ada di Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala BGP Provinsi Maluku, Pak Ala Mansur, yang telah mengundang kami ya bertujuh gitu Pak, yang biasanya di GTK, di keluarga GTK mungkin hanya 3 kita gitu ya Pak ya. Saat ini alhamdulillah bisa mengundang 7 CME Center Indonesia. Terkait dengan gizi dan nutrisi, lalu ada CME SISEM yang terkait dengan pendidikan anak usia dini dan parenting. Siapa lagi ya? Sudah ada, dan 3 CME kita. Dan ya kami meskipun kalau untuk saat ini ada di wilayah berbeda, namun tentunya kami setiap tahun itu selalu ada kegiatan-kegiatan yang rutin yang menjadi kesempatan kami untuk berkoordinasi dan berkolaborasi. Dan pada kegiatan kali ini sangat senang sekali kami bisa diundang di sini untuk membahas hal-hal yang mungkin nanti paling tidak di tahun depan itu bisa dikolaborasikan Pak. Yang mudah-mudahan tidak hanya dengan Provinsi Maluku, namun dengan BBGP dan BGP lain yang turut hadir di kegiatan ini. Yang kami sendiri sekitar 3 tahun lalu, ketika kami memang masih disatukan dalam satu satker, kami sering juga mengadakan kegiatan bersama Pak. Ya terkait dengan peningkatan kompetensi yang dalam hal tersebut terkait dengan guru dan tenaga pendidikan, dan tentunya nanti kegiatan-kegiatan yang seperti itu kolaborasi dengan CMEO dan dengan BGP juga nanti bisa kita coba angkat, kita coba diskusikan, mungkin kita coba petakan kira-kira kegiatan seperti apa yang diperlukan, dengan kompetensi seperti apa, dan waktunya kapan, itu mungkin nanti bisa menjadi hal-hal yang memang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin demikian dari saya selaku perwakilan dari CME Center Indonesia. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkesempatan untuk melakukan diskusi yang bermanfaat dan bisa dilaksanakan di tahun depan, paling tidak insya Allah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa berkumpul ya, walaupun sepertinya dadakan gitu ya. Dan saya pikir lebih bagus dadakan tapi ketemu Pak ya, daripada kita merencanakan tapi tidak pernah ketemu. Itu mungkin ya. Untuk ketahui sekalian bahwa ini memang awalnya idenya adalah bagian dari apresiasi kepada teman-teman guru kami dan teman-teman pegawai dari BGP Maluku yang sudah bekerja keras selama 1 tahun ini. Memang tahun yang agak sangat berat tapi sangat berkesan ya. Berat tetapi berkesan. Dan kami merasa bahwa salah satu komponen yang paling membantu kami itu adalah CMEO ya. CMEO ini termasuk hadir juga di sini ada BGP Banten, teman-teman dari BGP Banten ya. Juga kami sebenarnya mengundang teman-teman dari BGP
BPGP Jatim. Kenapa sudah mulai ada protes juga dari guru-guru? Ini kenapa cuman bahasa saja, ya? Kenapa cuman riset saja? Terus kimia kemarin dengan BPGP Jabar, ya, kimia, terus fisika dan sebagainya. Kapan yang namanya IPS, PKN dan sebagainya? Dan itu akhirnya sepertinya memang ini tahun depan juga kita mengajak. Memang di sini tulisannya Maluku, Pak. Saya juga kok ini ada Malukunya, tapi sesungguhnya ini Maluku tapi mengajak teman-teman BPGP lain untuk bersama. Sama itu, Pak. Ini Pak Kepala ini luar biasa juga, sangat membantu kami. Dan Bapak sekalian perlu saya sampaikan, sesungguhnya bukan cuma ide dari saya utuh ya, tetapi juga dicermati dari teman-teman guru yang merasa begitu terbantukan dengan kehadiran Semio, ya, terutama kemarin Sikim yang terakhir di Tuan yang Maluku Tenggara, ya. Jadi konsep kami itu jangan cuma di Ambon, mungkin kita pindah. Kalau kemarin itu Sikim yang sudah sampai ke Tuan dan Maluku Tenggara, mungkin tahun depan itu kita bergeser ke daerah lain, katanya di Banda, Pak. Nah, cuman saya terus terang saja ya, seperti kegiatan-kegiatan seperti ini itu muncul di akhir. Saya banyak dibantu oleh Pak Misbah dan teman-teman, ya. Ini apa judulnya nih? Kasih saya ide apa gitu. Dan alhamdulillah teman-teman saya langsung bisa memberikan ide dan bisa langsung eksekusi, ya. Jadi berangkat dari pengalaman-pengalaman itu, saya pikir mungkin apa yang menjadi agenda atau ide dari Bapak Ibu Semio membantu kami di Maluku itu mungkin sudah dibicarakan di awal, sehingga nanti kami sudah menyesuaikan waktunya, termasuk mungkin dari sisi anggarannya, sehingga kemudian tidak lagi di ujung seperti ini baru kita ya seperti kejar-kejaran begitu, ya. Nah, kami memang tahun ini cukup berat karena banyak sekali perubahan di tengah-tengah tahun dan seperti itu mengalami semua, sehingga target capaian realisasi anggaran itu menjadi sesuatu yang agak berat juga. Oleh sekalian, saya mungkin berharap pada malam hari ini dari Bapak Ibu perwakilan Semio, walaupun tadi ada dari Cecep, mungkin dari benak Bapak Ibu berpikirnya ini kan biotrop mau ngapain. Saya kemarin waktu di gedung A, ya, kemarin kegiatan apa ya, Cecep ya. Nah, Cecep itu sempat iseng-iseng melihat di tempat pameran itu. Saya jadi berpikir semua Semio pasti punya alasan untuk datang ke Maluku. Rekayasa pisang itu sebanyak itu, kalau kemudian saya ini perlu saya kasih tahu Bapak-Bapak sekalian, rata-rata guru kita ini itu mengajar di daerah-daerah khusus, dan pasti di belakang rumahnya itu ada halaman luas, ya, dan tanah yang subur. Tapi sayangnya itu tidak dimanfaatkan dengan baik, dan bahkan guru itu terlalu sibuk untuk menunggu sertifikasi tunjangan profesionalnya. Padahal kalau dia bisa sedikit berkreasi, punya ilmu mengelola pisang di belakangnya, itu bisa akan luar biasa. Yang Bapak Ibu sekalian kalau pernah ke Ambon, itu pisang tumbuh di mana-mana, itu bukan ditanam, itu tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri. Jadi itu terpikir. Jadi saya pikir ini juga menarik. Apalagi kemudian terkait dengan gizi Cecep, ya, ada gizi ini rekon. Nah, Maluku itu salah satu daerah yang stuntingnya paling tinggi, ya, dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah seringkali bekerja sama dengan membantu Direktur PAUD Bu Santi untuk stunting dan sebagainya, ya. Tetapi saya pikir keterlibatan teman-teman dari Semio itu akan lebih menggerakkan, lebih bekas pada guru, karena saya berpikir memang seringkali kita ini ya, tapi sebetulnya guru ini punya peran penting yang luar biasa untuk bisa memberikan, menyadarkan orang tua, karena mereka paling dekat dengan anak-anak. Oleh karena itu saya pikir tidak ada alasan, ya, kalau tidak mengajak semuanya, atau paling tidak ada 1001 alasan untuk Bapak Ibu dari Semio untuk datang ke kami di Maluku, dan mungkin pintu yang bisa dipakai adalah BGP Provinsi Maluku, Pak. Dengan kerjasama kita bukan baru pertama kali, dan di awal tahun 2023 di akhir beritahu, pokoknya kita sudah pernah menjalin itu. Sayangnya memang dari Biotrop, Mencecep dan Redcon belum mendajuti lebih banyak, gitu. Barangkali mungkin tahun 2025 ini bisa kita lebih intens untuk berbagi barangkali, ya, termasuk yang menarik buat saya termasuk dari Biotrop, banyak sekali, ya, menarik buat saya.
termasuk keterampilan bagaimana melatih inovasi kreativitas daripada guru. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih, dan mungkin nanti saya sudah dengar lihat ada paparan dari Bapak Ibu untuk kita diskusi kalau sudah ada idenya. Prinsipnya kami di BGP ini lebih pada posisi ingin mendengarkan apa idenya dan nanti apa yang kami lakukan kira-kira untuk bisa mewujudkan itu. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak Gitu, bisa ditahu Pak Gitu. Jadi kami terus terang, di guru-guru kami ini bisa jadi saksi ya, teman-teman guru ini sangat-sangat kali sangat-sangat bersemangat ketika dengar yang namanya Syamil ya BGP Banten, apalagi Pak Kepala ini beliau selalu menjelaskan tentang kurikulum itu luar biasa ya. Jadi mereka selalu mendesak, dan lagi-lagi bukan hanya di Kota Ambonnya, di provinsi, di kabupaten lain juga sudah, Pak kalau bisa di kabupaten ini. Kemarin sudah di dua Maluku Tenggara, di daerah juga udah minta kalau bisa didatangkan. Nah, itu mungkin salah satu dasar kenapa kemudian kita harus ada di sini. Di samping pembicaraan singkat ya waktu itu di Gedung A, dan barangkali kita lebih detailkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala. Dengan berakhirnya sambutan dari Pak Kepala BGP Provinsi Maluku mengawali diskusi kita di malam hari ini, maka untuk kegiatan pengawali pembahasan kerjasama Simeo Center Indonesia dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku akan dilanjutkan dalam beberapa jam ke depan. Untuk itu Bapak Ibu, dengan menarik sedikit yang disampaikan oleh Pak Reza dan Pak Kepala BGP, dapat disimpulkan bahwa kiranya melalui kegiatan kerjasama ini pada tahun 2025 lebih intens untuk berbagi, dan melalui kegiatan ini sama-sama akan mendengarkan pendapat dan ide-ide kreatif, saling berbagi antara Simeo dan BGP Provinsi Maluku, juga dari BGP Banten, demi untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Maluku dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Sebenarnya kami sudah melakukan kerjasama pada secara intens dengan BGP Provinsi Maluku ya, dan program itu sudah berjalan ya Pak, sudah hampir 2 tahun ya, dan tentunya arahan dari Pak Direktur kita akan terus berpartisipasi Pak untuk bisa mendukung program yang dilaksanakan oleh BGP Provinsi Maluku. Bahkan BGP Provinsi Maluku ini sering kita undang ya Pak, beberapa kegiatan Simolek untuk bisa meracuni semua BGP Pak. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh BGP Provinsi Maluku dengan Simolek, dan kita sudah undang beberapa 2 kali kalau tidak salah, 2 kali kita undang, dan kita bisa berdiskusi bareng terkait dengan pengembangan secara masif untuk masing-masing peran dari BGP itu sendiri. Nah, pada prinsipnya dari Pak itu Pak, kita mengikuti kebutuhan apa Pak yang akan dibutuhkan oleh teman-teman dari BGP, kemanapun Bapak arahkan ke penyeberang 5 jam, 7 jam kita akan siapkan Pak kita. Jadi pada prinsipnya Bapak kira-kira keperluannya apa, kita punya beberapa program unggulan Pak yang mungkin saya tawarkan ya, kalau selama ini kita menyentuh pendidikan formalnya, kami coba Pak di BGP Provinsi Maluku ini kepada pendidikan non formal PNM-nya mungkin penguatan untuk paket ABC Pak, kesetaraan, melalui penguatan program PJJ-nya Pak, jarak jauhnya itu yang mungkin Bapak harus sentuh, karena selama ini kan kurang tersentuh Pak di situ. Jadi kita akan melakukan intervensi untuk penyiapan mulai dari cangkangnya aplikasi. Kemudian karena kan kerja sama kita ini sangat masif sekali Pak, Simolek dengan beberapa negara, salah satunya dengan China Pak. Jadi tanggal 5 kita akan berangkatkan sekitar 30 pengawas sekolah untuk mengikuti Winter Leadership Program. Kemudian yang lalu kita ikutkan juga pembentukan asosiasi kepala sekolah ASEAN, pembentukan kepala sekolah asosiasi pengawas sekolah ASEAN Pak. Dan kita sudah laksanakan di Bangkok kemarin sekitar 10 hari yang lalu Pak, kita sudah membentuk asosiasi pengawas ASEAN ya, di Udang Thani Rajabam University. Kita undang dari 10 negara, yang ada 8 negara
ternyata itu bisa dimanfaatkan sebagai cangkang untuk bisa pengelola sekolah berkreasi Pak, di situ bisa dihubungkan dengan dunia luarnya. Termasuk juga kita punya study center Pak. Study center itu kita pas aliansi itu berarti otomatis sekolah itu sudah bisa bekerja sama dengan 100 perguruan tinggi China. Impact-nya Pak, nanti beasiswa anak-anak yang ada di sana bisa kita berikan baik secara penuh maupun secara parsial. Nah itu nanti kita detailkan Pak. Yang jelas apapun yang Bapak programkan kita akan mendukung ya. Mudah-mudahan Mas Miftah sebagai koordinator ya untuk bisa membackup atau mengatur semuanya. Kita akan menyiapkan instruktur yang nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman Asia Center lainnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yaya. Tadi kita bercakap ini memberikan materi terkait waktu itu program kami sebagai fokusnya adalah tentang gizi pangan yang lebih pas lagi. Sebenarnya kami sedang melakukan kajian terkait status gizi buat guru-guru dan hasilnya memang perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama dari instansi-instansi pembinaan guru. Program-program apa yang kira-kira bisa meningkatkan status gizi guru itu lebih tepatnya saya sedang bersama yang memang rasanya adalah dari gizi. Guru-guru untuk melakukan pembiasaan ya, misalnya mulai dari sarapan, yang kedua sebelum makan, kemudian sekarang dan sebelumnya, bahkan sebelum pandemi ini program sudah ada. Nah kemudian yang ketiga seperti yang disampaikan Pak Azri tadi, kita yang baru ada program gizi untuk produktivitas. Ini yang sebenarnya programnya juga sedang tren ya, misalnya di kalangan para pekerja karena ada wellness program ya, program kesejahteraan dan kebugaran untuk para pekerja ya. Tapi karena kita di Kemendikbud tentunya yang paling dekat ya workforce kita itu kan guru-guru ya. Jadi bagaimana kita ingin mendukung guru-guru itu juga tetap bisa bugar ya, makanannya juga terjaga, kesehatan terjaga sehingga ya tidak terlalu sakit seperti itu. Pendekatannya karena ini baru, memang kita baru ada penelitian kemarin sudah ada hasilnya dan memang dukungan untuk guru-guru ini ya karena sekaligus sebagai contoh ya anak-anak nanti mungkin dengan pendidikan usia ini ya nanti kita bersama dengan jajan. Dan selama ini kita sudah juga mendukung kabupaten-kabupaten yang memang untuk mengatasi stunting ya, gitu. Jadi belum bisa edukasi. rencana dan biar kita kumpul di Banda di tahun 2007 di
Samuel Simolek ini dan memberikan solusi untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan sekarang untuk bagaimana bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi masa depan dari anak-anak tersebut. Dan memang anak-anak itu mereka yang harus dipikirkan bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja yang baik. Itu yang sebenarnya menjadi harapan daripada kami dari proses kerjasama tersebut. Yang kedua mungkin menyangkut juga dengan ada program daripada solusi yang menyangkut dengan asosiasi pengawas sekolah ya. Kemarin ini memang rekomendasi Pak Kepala itu membuat kami ada buat kegiatan menyangkut dengan pendirjen, menyangkut dengan pengembangan kompetensi pengawas dan juga proses pendampingan pengawas bagi para guru yang ada di Provinsi Maluku. Dari hasil kegiatan itu ada kesimpulan yang sebenarnya dengan pengawas dari provinsi. Iya, yang berikut barangkali seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Kepala bahwa kami juga melakukan kegiatan seminar dialog tentang potensi yang ada di beberapa prioritas dan membangun VAD dari provinsi Maluku. Namun kalau dilihat dari sekolah-sekolah yang bergerak pada pendidikan pada kelautan, ada SMK kelautan yang ada di sampai 3 hari aja gitu, jadi maksimal 3 hari. Dan itu yang kita latihkan ke para guru, ada targetnya ya, ada yang guru PAUD, ada yang anak guru SD gitu ya, kemudian SMP SMA juga tergantung dari program yang kita berikan sesuai dengan target audiens gitu Pak. Untuk kurikulumnya sudah ada, karena beberapa terekomendasi misalnya kalau untuk PAUD itu untuk angka stunting kita terekomendasi dari BKKBN gitu. Ada instrukturnya sudah tersertifikasi, tadi juga bahannya sudah sama dengan bahan BKKBN misalnya dan sebagainya. Itu Pak Kepala bisa tinggal aduk aja satu paket gitu. Mau di dengan peserta berapa begitu ya, dengan paketnya bagaimana, tinggal kita status. Oke Pak, harus tadi ada soal apa, perikanan dan lain-lain. Silakan. Sudah ada bagiannya, tapi nanti bisa sesuaikan lagi mana yang kira-kira memang paling potensial untuk diimplementasikan di Maluku, seperti apakah hidroponiknya, apakah tanggulan kota, apakah mungkin memanfaatkan kebun secara intensifnya. Itu memang nanti kita perlu diskusi lebih dalam dengan kebutuhan seperti apa dan juga untuk skema pembiayaan dan sebagainya. Mungkin yang kedua terkait pemanfaatan sekolah-sekolah terbaik, sekolah pertanian dan kelautan yang dari dampak diri kepada masyarakat. Nah ini dulu kita punya program Smart Bee, itu tujuannya yang untuk mengoptimalkan fungsi sekolah-sekolah tersebut. Jadi memang dulu sempat ada grant itu dari Pak Didi waktu itu yang untuk memperbaikilah fasilitas sekolah-sekolah pertanian di mana mereka nantinya akan bisa dijadikan tempat belajar untuk umum, untuk masyarakat. Jadi di mana sekolah menjadi pusat unggulan, di mana masyarakat bisa berkunjung nggak cuma dari level sekolahan tapi juga dari ibu PKK dan lain sebagainya. Tapi lebih kepada di program Google-nya Senior Reform itu kan sebenarnya ada tadi disampaikan ada HD, ada NGPS sama NGPW. Ini kalau bekerja sama dengan BGP hendaknya bisa ditempatkan kepada mendukung tugas fungsinya BGP itu sendiri. Jadi mungkin juga bisa menyasar ke arah situ karena sudah ada pembahasan gitu ya antara skill video itu dan leadership skills juga. Apa ini Pak, mungkin itu saja nantinya mungkin bisa dilanjutkan kembali oleh media skill dan juga hadir. Kami memberikan kepada Pak terima kasih. PDP Provinsi Banten itu ada yang sampaikan dulu sebelum kita diskusi terakhir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hasilnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang perlu ditolong dari kami dari Balai Guru Putra Provinsi Banten adalah ada 2 pekerjaan yang saya pikir besar. Yang pertama adalah mengenai pemetaan kompetensi.
kami mendedikasikan kepada para kepala sekolah, pengawas sekolah untuk benar-benar masuk ke dalam ruang kelas, melihat kinerja guru, bagaimana membuka pembelajaran, bagaimana melaksanakan pembelajaran, bagaimana mengakses sesuai dengan gaya metode strategi pendidikan dan seterusnya. Berusaha berdasarkan pada pengetahuan dasarnya sendiri ditambah dengan main eventnya si Daniel, bahkan juga ditambahkan justru kebijakan mengenai 266 4141 itu justru hanya sebagai tambahan. Kenapa? Karena ketika bicara kebijakan kami berkali kali kita bicara jurnal, bicara Daniel, itu rasanya kan kami berusaha untuk teman sharing informasi, juga hanya informasi sistem, tapi mulai dari informasi instrumen, sehingga tadi yang disampaikan oleh senior saya dan Sikil, pelatihan kita itu benar-benar didasarkan pada kebutuhan, bukan hanya pada dasar asumsi, apalagi berdasarkan tren. Besok trennya bahasa Inggris, PKB bahasa Inggris, semua rame-rame. Besok trennya apalagi semua rame-rame gitu. Rasanya seperti itu mestinya mulai kita tinggalkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pekerjaan kedua adalah yang perlu dibantu. Kami sedang menggandeng sekolah-sekolah berbeda yang ada di Provinsi Banten. Kami punya Pembangunan Jaya, kami punya Al-Azhar, kami punya Pelita Harapan, Hello Motion, KIS, banyak sekali. Mereka sedang kami ajak untuk berdiskusi. Ada menjadi bagian malam hari ini. Sepertinya sangat miris kalau bicara soal keberadaan sekolah-sekolah di Maluku. Salah satu tadi yang sudah disinggung oleh Bapak dan juga Bapak Padiasina. Nah, saya memilih dari apa yang disampaikan oleh Bapak Biotrop tadi ya. Saya mencatat Biotrop ini lahir bahkan sebelum saya lahir, 58. Nah, kurun waktu yang begitu lama lahir dan sepak terjangnya juga sudah tercatat untuk dunia. Nah, untuk Maluku sendiri, saya pikir kan ibu bapak yang ada di sini dengan program yang cukup elegan ya oleh Islamic Center, setidaknya pasti mendukung ekstra dari Kementerian, bahkan ekstra kami. Nah, saya ingin mungkin malam ini kalau waktunya nggak cukup, tapi kehadiran kita itu sangat bergengsi. Karena apa? Kita tidak dibekali. Saya mau tanya, apakah siapa yang punya program untuk pendampingan guru pendidikan khusus GBK? Karena saya pikir di Maluku juga sangat membutuhkan itu. Karena hampir semua sekolah memiliki anak berkebutuhan khusus atau anak inklusif, tetapi guru-gurunya belum dilatih sehingga mereka tidak tahu mau dibawa kemana